Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allah semangat. Allah akbar. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya yakin di depan saya adalah orang-orang dan guru-guru hebat luar biasa. Di sini saya hanya ingin membagikan pengalaman yang sudah atau ilmu yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru praktik, pendidikan guru penggerak. Ya, di sini banyak sekali ilmu yang sudah kami dapatkan. Makanya hari ini kami ingin berbagi ilmu tentang budaya positif yang sudah kita lakukan atau akan kita lakukan di sekolah SDN Karangtengah 8. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memulai agar lebih semangat, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Bisa semuanya? Bisa. Guru hebat. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, kalau sudah siap belajar, nanti saya akan memaparkan budaya positif yang ada di SDN Karangtengah 8. Langsung maju dulu, Bapak Ibu lagi. Sudah kan udah jadi pembukaan yang lama. Oke, baik teman-teman, di sini kita lanjutkan. Saya akan membahas konsep inti dari budaya positif. Di sini kita akan bahas ada kurang lebih 8 ya dari konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada nilai kebajikan universal. Ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, nanti di sini kita akan bahas semuanya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, perubahan paradigma belajar di sini kita mengetahui ya, semua guru-guru hebat pasti tahu perbedaan paradigma yang dahulu dengan paradigma yang sekarang. Kalau dulu ketika kita sekolah kita pasti semua pelajaran yang diberikan oleh guru, ya, tidak ada kesempatan siswa untuk aktif, untuk berbagi, untuk mengungkapkan pendapatnya, ya, dalam proses pembelajaran. Tapi kalau sekarang itu semua harus berpusat pada siswa, tidak hanya guru lagi, ya. Kalau zaman dulu kita sekolah semua berpusatnya pada guru, sehingga disebut sebagai teacher center. Kalau sekarang berubah, ya, semua pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Nah, di sini kan pembelajaran itu berdiferensiasi, artinya berbeda-beda. Semua peserta didik yang ada di dalam kelas kita mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran tersebut kita harus memfasilitasi atau memberi dukungan terhadap perbedaan-perbedaan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Baik, selanjutnya yaitu
Dari paradigma yang baru tadi, yang berpusat pada siswa, ini bertujuan kepada terbentuknya profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 dimensi yang harus kita tuangkan dalam pembelajaran sehingga anak menjadi manusia yang sukses ke depannya. Yang pertama, dimensi pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi yang paling utama. Kemudian ada juga dimensi yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Ini salah satu dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada dimensi selanjutnya, yaitu bergotong royong. Ya, kita harus mampu menciptakan peserta didik kita yang mampu melakukan bergotong royong. Ya. Kemudian ada kreatif. Kita harus menciptakan atau membuat anak didik kita semaksimal mungkin untuk dapat berkreatif. Kemudian ada dimensi selanjutnya, yaitu bernalar kritis, dan yang terakhir kita sebagai guru harus dapat menjadikan siswa kita menjadi siswa yang mandiri. Nah, ini merupakan 6 dari profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya tujuan. Bapak dan Ibu guru hebat pasti tahu. Kita mengajar, kita mendidik anak-anak murid kita pasti punya tujuan. Kira-kira apa sih tujuan dari pendidikan yang akan kita berikan kepada anak didik kita? Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakatnya. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Apa bedanya menuntut dan menuntut? Kalau menuntun apa? Mengarahkan, membimbing, mengajar. Kalau menuntut, murid harus ikut apa kata guru. Ya, guru menuntut, siswa harus mampu ini, mampu ini, mampu itu. Ya, itu menuntut. Jadi kita pahami dulu di sini, ya, tujuan dari pendidikan tersebut, bahwa pendidikan itu hanya menuntun, ya, bukan menuntut. Baik, selanjutnya yang kedua, di sini saya akan membahas tentang disiplin positif. Ya, apa sih disiplin positif itu? Kira-kira Bapak dan Ibu guru sudah melakukan disiplin positif atau belum? Baik di kelas, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Karena disiplin positif ini tidak hanya kita terapkan di lingkungan sekolah saja, tidak hanya kita terapkan di lingkungan pendidikan formal saja, tidak hanya diterapkan di lingkungan kelas saja, tetapi semua aspek kehidupan harus kita terapkan disiplin positif. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Ya, disiplin positif ini harus diterapkan, tetapi disiplin positif ini harus timbul dari diri anak, bukan karena hukuman atau karena hadiah.
Mungkin Bapak dan Ibu guru pernah mengalami melakukan sesuatu karena takut dihukum atau menghindari hukuman atau melakukan sesuatu karena hadiah. Pernah melakukan Bapak Ibu guru? Pernah. Contohnya saya juga dulu waktu kecil pernah melakukan ketika puasa dapat hadiah. Besoknya saya akan puasa lagi karena saya akan mendapatkan hadiah lagi. Itu disiplin positif karena ada hadiahnya atau karena takut hukumannya. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini karena kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Jadi ada motivasi perilaku yang harus kita pahami. Di sini menurut Dian Gosen dalam bukunya ada disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. Apa sih yang dimaksud motivasi eksternal itu? Motivasi eksternal itu motivasi yang kita tanamkan karena ada sesuatu yang kita harapkan atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan motivasi itu untuk terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Datang tepat waktu, dia bebas dari hukuman. Saya mau pakai seragam rapi agar tidak dijemur. Saya mau melakukan kebaikan agar tidak dihukum. Nah, itu salah satu motivasi yang kita lakukan, walaupun itu kebaikan, tapi niatnya dengan secara eksternal, atau karena takut dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada juga motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang ke sekolah tepat waktu sebelum teman-teman atau kepala sekolah datang. Saya agar diberi penghargaan oleh kepala sekolah, atau saya mau mengerjakan administrasi lebih lengkap dan lebih tepat waktu dari teman-teman agar kepala sekolah mengapresiasi nama saya ketika rapat. Itu salah satu motivasi kerja yang kita lakukan, tetapi pekerjaan kita itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, penghargaan dari kepala sekolah, bukan murni dari kinerja yang harus kita terapkan dari diri sendiri. Itu salah satu motivasi eksternal yang timbul. Nah, yang kedua ada yang namanya motivasi internal. Nah, ini kalau motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal ini murni hadir dan keluar dari diri kita sendiri, dari kemauan kita sendiri, tanpa melihat ABC, tanpa melihat siapa, dan tanpa melihat apa. Itu namanya motivasi internal. Jadi kira-kira Bapak Ibu ketika menemukan motivasi ini mau yang eksternal atau internal, itu dari diri kita sendiri yang dapat mengukurnya. Kita melakukan pekerjaan ini untuk apa? Karena siapa? Atau karena apa? Jadi kita yang harus dapat menentukan motivasi perilaku manusia. Itu dari motivasi perilaku. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama saya sudah
makhluk sosial, makhluk yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini kita harus paham dan harus tahu, terutama kita sebagai pendidik, ya, kebutuhan dasar manusia itu apa? Bahagia, tidak bahagianya kita lihat dari kebutuhan dasar manusia yang terpenuhi atau tidak. Semua terpenuhi atau masih ada beberapa yang belum terpenuhi. Kita lihat di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Ketika 5 dasar kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, maka akan timbul suatu masalah. Maka akan timbul suatu perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Manusia dalam bertahan hidup mempunyai kebutuhan. Untuk mempertahankan hidupnya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Ya, jadi ketika manusia itu untuk berjuang mempertahankan hidupnya, jadi harus didukung dengan kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Manusia makhluk sosial menginginkan, ya, rasa ingin disayang, rasa menyayangi, rasa memiliki. Itu tidak akan luput dari sifat manusia, dari kebutuhan dasar manusia yang harus ada, ya, kasih sayang, rasa memiliki, ingin disayangi. Itu kita harus memiliki kebutuhan itu dan harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kebebasan. Kebebasan dan dalam kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, di antaranya kebebasan yaitu manusia ingin bebas berpendapat, kemudian bebas melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, ya. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar manusia di sini ada yang namanya kesenangan. Semua manusia karena makhluk sosial, dia juga membutuhkan kesenangan dalam hidupnya, ya. Jadi ini harus terpenuhi kesenangannya pun. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia di sini yaitu pengakuan. Manusia juga ingin diakui. Kita sebagai manusia ingin dianggap ada, dianggap mempunyai kelebihan, ya. Ini pengakuan ini dalam diri manusia adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Baik, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Di sini kita sebagai guru harus tahu posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita paham, yang harus kita tahu dalam mendidik, agar senantiasa guru tidak salah langkah dalam menentukan posisinya. Ya, di sini saya akan berbagi dari materi atau pelajaran yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu posisi kontrol guru. Dan ini sangat penting sekali buat kita sebagai guru, sehingga dalam menentukan langkah atau kebijakan-kebijakan kita senantiasa tidak salah dalam memposisikannya. Di sini yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya, kalau kita di sini semua kira-kira pernah menghukum murid tidak? Pernah. Sering. Masya Allah. Itu nanti kita tahu ya. Sebagai penghukum itu seperti apa? Nah, penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman
maupun verbal. Ya, kalau hukuman itu dekat dengan hukuman fisik dan hukuman verbal. Ya, fisik itu biasanya lebih dekat kepada yang menyakitkan. Ya, kemudian yang berkaitan dengan fisik. Ketika kita memberi hukuman kepada anak-anak, kita melakukan hukuman yang menyakiti anak, ya, baik fisiknya ataupun hatinya, dengan kata-kata yang menurut kita itu tidak salah. Ya, padahal kata-kata atau hukuman verbal tersebut sangat menyentuh hati anak sehingga bisa jadi hukuman verbal seperti itu yang akan terus diingat sampai anak lulus pun, mungkin sampai anak ditanyakan sama anaknya nanti, ya, pernah dihukum tidak sama gurunya, pasti itu yang paling diingat. Dan yang perlu digarisbawahi, Bapak guru, Bapak Ibu guru hebat, anak itu akan mengingat siapa yang memberi hukuman itu, ya, baik fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, di sini posisi kontrol guru yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, di sini guru akan bersuara lebih lembut ketika ada anak yang salah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ketika guru mengklarifikasi atau menghukum, sehingga siswa yang bersalah itu merasa sangat bersalah dengan posisinya, kemudian merasa tidak nyaman, ya, atau rendah diri di hadapan kita. Nah, ini ketika kita sudah melakukan itu dan anak merasa dirinya bersalah dengan posisi yang hening, kemudian anak merasa tidak nyaman, nah berarti seorang guru itu ada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah siswa. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kira-kira kalau sebagai pemantau ini, guru memantau segala sesuatu, ya, murid-murid yang ada di sekitarnya, ya, sebagai pemantau ini guru betul-betul melihat, ya, sisi dari semua gerak-gerik atau tingkah laku yang dilakukan siswa, ya, sehingga guru dapat menetapkan siswa itu bersalah atau tidak dengan penglihatan atau yang disaksikan oleh guru sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid-muridnya. Ya, ketika ada ketika ada siswa yang bersalah atau melakukan kesalahan, di sini posisi guru memposisikan sebagai teman. Jadi tidak ada ucapan atau tindakan yang dilakukan guru sehingga menyakiti murid tersebut. Ya. Namun guru di sini tetap mengontrol murid-muridnya. Kemudian yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Ya, di sini posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid menemukan solusi. Jadi di sini guru pembimbing ketika ada muridnya yang salah, ketika ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan guru tidak melakukan hukuman baik fisik maupun verbal, tetapi guru di sini membimbing siswa yang bersalah itu, ya, untuk bertanggung jawab, kemudian mendukung murid menemukan solusinya. Apa sih solusi yang harus dilakukan atau
tindakan selanjutnya setelah siswa itu melakukan kesalahan. Ya, jadi di sini guru sebagai manajer, memanage, mengatur, ya, bagaimana cara siswa menemukan solusi dari kesalahan yang dia buat. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keenam. Di sini saya akan membahas nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan universal ini Ki Hajar Dewantara maupun Dian dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi kedisiplinan itu menurut dua pakar pendidikan ini adalah sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, betul sekali, sepakat dengan dua pakar pendidikan ini bahwa kontrol diri yaitu sebagai disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri yang bertujuan untuk mencapai sesuatu dengan tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi ketika seseorang itu memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia, ya, artinya nanti akan timbul, ya, disiplin dalam dirinya sendiri. Maka dinamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang universal. Jadi dalam nilai kebajikan ini adalah kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah memiliki kontrol diri atau nilai-nilai kebajikan, di sini ada contoh kalimat: kembalikan barang ke tempatnya. Biasanya anak saya sendiri, Bapak Ibu, ketika mereka tidak dilatih nilai kebajikan, dia akan meletakkan barang-barang setelah pulang sekolah itu semaunya dia. Dimanapun dia suka, dia meletakkannya, ya, tidak pada tempatnya. Nah, ketika ada nilai-nilai kebajikan, kembalikan barang ke tempatnya. Ini kira-kira nilai kebajikan apa yang terdapat dalam kalimat tersebut? Kira-kira nilai kebajikan apa, Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi yang lain? Kejujuran. Kejujuran. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kejujuran. Oke, kita lihat ya. Selanjutnya kira-kira nilai bertanggung jawab. Betul sekali, terima kasih Pak Riki. Karena ketika kita sudah membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang baik, contohnya mengembalikan barang ke tempatnya, ini merupakan tanggung jawab pada diri anak tersebut akan muncul dengan diri sendiri, ya, dengan dirinya sendiri. Dia akan terus melakukan itu karena sudah terbiasa dan sudah tertanam nilai-nilai kebajikan yang dia dapatkan, yaitu nilai tanggung jawab, ya. Salah satunya menempatkan barang ke tempatnya. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita tanamkan di sini untuk anak didik kita? Nilai kebajikan apa kira-kira, Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Saling menghormati. Kalau kita dapat memberikan nilai kebajikan ini di murid-murid kita, pada murid-murid kita tanamkan dilarang mengganggu orang lain. Mereka akan tahu karena mengganggu orang lain itu merupakan
itu merupakan perbuatan yang saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ketika kita sudah berhasil menanamkan nilai kebajikan ini kepada murid kita, insya Allah mereka akan saling menghormati antara teman yang satu dengan yang lainnya. Mau dia satu suku atau beda suku, dia akan tetap menghormati. Mau dia pintar atau belum pintar, dia tetap menghormati. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita agar mereka dapat memahami nilai kebajikan apa yang harus saya lakukan, baik di kelas maupun di lingkungan rumah. Selanjutnya, di sini ada yang ketiga, yaitu nilai kebajikan gunakan masker. Kalau 2 tahun lalu ya, kita hampir semua menggunakan masker. Ketika ada penanaman nilai kebajikan menggunakan masker, di sini kira-kira nilai kebajikan apa yang kita tanamkan kepada murid kita? Kesehatan. Coba kita lihat. Betul sekali, betul ya, nilai kesehatan. Jadi tidak hanya menggunakan masker, nilai-nilai kebajikan yang lain tentang kesehatan pun kita tanamkan kepada diri murid-murid kita agar mereka paham, mereka tahu nilai kebajikan yang mereka lakukan, yang mereka terapkan itu fungsinya untuk apa, ya. Salah satunya gunakan masker atau cuci tangan sebelum makan atau makan sambil duduk. Itu kan merupakan contoh dari nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan penanaman nilai kesehatan. Ya, kita secara tidak langsung mengajarkan anak tentang kesehatan dari contoh-contoh real yang mereka bisa lakukan dalam nilai kebajikan ini. Baik Bapak Ibu, di sini masih kita lanjut ya. Di sini yang ketujuh itu kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu tidak sih? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Selama ini Bapak dan Ibu guru hebat membuatnya peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan. Kalau Bapak Ibu guru membuat peraturan, apa sih yang dimaksud peraturan kelas itu? Ayo kita menjawab, karena Ibu yang membuat kan peraturan kelas. Apa peraturan kelas itu? Sesuatu yang harus ditaati. Sesuatu peraturan ya, dari kata peraturan, berarti sesuatu yang harus ditaati. Ya, di sini, sedangkan di sini kita akan bahasnya tentang keyakinan kelas. Kalau peraturan, segala sesuatu yang harus ditaati. Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi harus ada disiplin atau kebiasaan positif yang harus kita terapkan dalam membangun budaya atau kebiasaan positif di sekolah kita. Ya, di sini keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah bahas. Ya, sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Ya, kemudian keyakinan kelas tersebut dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Nah, ini perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuatnya secara bersama-sama, kita sepakati bersama, siswa yang menentukan. Jadi semuanya tahu, ya, peraturan atau keyakinan kelas yang ada di kelas
sendiri yang menentukan, ya. Dan dibuatnya secara bersama dengan seluruh siswa dan guru kelasnya. Ya, ini merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu guru, keyakinan kelas itu seperti apa? Tujuan dari membuat keyakinan kelas itu apa sih fungsinya? Apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Baik untuk guru, ya, ataupun warga sekolah, ataupun siswa di kelasnya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang tujuan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bertujuan untuk mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, ya. Kemudian mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Ya, jadi di sini kita mengajarkan anak untuk bisa berpendapat, untuk bisa berbicara, untuk bisa mengeluarkan keinginannya, untuk bisa mewujudkan apa yang dia mau. Ya, ini dalam mewujudkan merdeka belajar pada anak. Jadi tidak semua guru yang menentukan, karena tadi kita sudah tahu paradigmanya itu berpusat pada siswa, bukan guru lagi. Kemudian yang kedua di sini mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Karena mereka yang menulis, mereka yang berpendapat, mereka yang berargumentasi, mereka yang menginginkan, artinya di sini mereka siap-siap untuk menjalankan apa yang mereka tulis, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, ya. Sehingga yang keyakinan yang mereka tulis itu akan menjadi budaya positif yang akan tertanam pada diri mereka sendiri tanpa paksaan atau tanpa aturan dari guru, ya. Kemudian yang selanjutnya tujuannya yaitu untuk membentuk karakter positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif atau perilaku positif serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, baik guru ataupun murid. Ya, di sini membentuk karakter positif anak. Jadi kalau anak sudah terbiasa melakukan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang mereka tulis sendiri, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, itu lama-lama ketika mereka rutin melaksanakannya akan membentuk karakter yang positif bagi anak atau bagi diri murid itu sendiri. Kemudian yang terakhir di sini ada menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Ketika anak-anak diberi kebebasan berpendapat, ketika anak-anak diberi kebebasan untuk menuliskan keinginannya, ketika anak-anak disuruh menulis keyakinan kelas yang dia mau, yang dia harapkan, di sini secara tidak langsung akan menumbuhkan semangat belajar pada anak, karena mereka tahu keyakinan kelas apa yang sudah mereka tulis. Seperti itu tujuan dari keyakinan kelas. Untuk yang selanjutnya, setelah kita membuat keyakinan kelas, di sini kita akan membuat keyakinan kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Ya, di sini nanti di kelas kita membagikan sticky note kepada murid-murid kita untuk mereka menuliskan satu keyakinan kelas yang mereka
Kemudian setelah mereka menulis, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah dituliskan. Nah, mereka menulis keyakinan kelas itu, kemudian mereka dapat menempelkannya. Ya, kita suruh menempelkan di papan tulis dari 30 siswa misalnya, berarti ada 30 keyakinan kelas yang murid-murid tuliskan. Karena ini diskusinya terbuka, jadi semua 30 dari keyakinan kelas yang siswa tuliskan kita tempel semua di papan tulis agar anak tahu, oh, keyakinan kelas aku ditempel di papan tulis, ya. Kemudian di sini ada guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Biasanya kalau ada 30 siswa, ada 30 keyakinan kelas, bisa jadi di antara 30 itu keyakinan kelasnya ada yang sama, kemudian ada yang mirip, kemudian ada yang lebih penting, ya. Jadi di sini guru dan siswa sama-sama berdiskusi kira-kira keyakinan kelas yang mana nih dari 30 yang mau kita sepakati bersama untuk kita ambil, ya. Kemudian di sini mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Ketika anak-anak menuliskan keyakinan kelas dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Nanti bisa kita ganti kalimat positifnya, ya. Buanglah sampah pada tempatnya, atau membuang sampah pada tempatnya. Begitu. Atau tidak mengejek teman, ya. Nanti kita ganti lagi dengan kalimat yang positifnya apa? Saling menghargai atau saling menghormati. Itu, ya. Ketika kita sudah menemukan keyakinan kelas yang murid-murid tuliskan dan kita dapat memilah keyakinan kelas yang mana yang mau kita terapkan. Kemudian jika ada kalimat-kalimat yang belum dirubah ke kalimat positif, maka kita bersama-sama dengan murid merubahnya dengan kalimat positif. Kemudian yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ketika kita sudah cek, kita sepakati bersama, ya kita tanyakan kepada siswa, kira-kira kesepakatan kelas yang sudah kita pilih atau keyakinan kelas yang sudah kita pilih, kalian sepakat tidak dengan 10 keyakinan kelas yang sudah kita pilih ini? Nah, itu nanti kita berikan kepada siswa untuk sepakat atau tidaknya, ya. Karena itu semua mereka yang menulis dan mereka yang menyepakatinya. Oke, kalau sudah langkah-langkahnya, nah di sini ada proses pembuatan keyakinan kelas, maaf kelas 6B, ya. Di sini masih kelas 5. Di sini ada penyampaian apa itu keyakinan kelas serta tujuan dari keyakinan kelas. Jadi guru di sini memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas itu apa, keyakinan kelas itu bagaimana, kata-katanya seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan kepada mereka tujuan dari membuat keyakinan kelas itu apa. Jadi mereka tahu, tidak hanya menuliskan, tidak hanya menempelkan, tidak hanya memajang di dalam kelas akan keyakinan kelas itu, tapi mereka tahu tujuannya, bahwa kenapa sih kelas itu harus membuat keyakinan kelas, ya. Mereka tahu tujuannya. Kemudian mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat, yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Siswa bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang bagaimana, keyakinan kelas apa, keyakinan kelas seperti apa yang mau kita terapkan dalam kelas 6B tersebut. Ini prosesnya, ya. Itu ketika saya membagikan sticky note dan anak-anak menulisnya, ya. Kemudian nanti anak menempelnya. Baik, yang selanjutnya proses pembuatan keyakinan kelas 5B, 6B, ya. Sini prosesnya tadi anak sudah menulis, kemudian menempelkan, maju ke papan tulis untuk menempelkan hasil pendapatnya, kemudian membacakan serta memilah
murid. Selanjutnya merubah kalimat negatif menjadi positif yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian menentukan nilai kebajikan dari keyakinan yang disepakati. Kemudian yang terakhir penandatanganan kesepakatan keyakinan kelas. Ya, kita harus punya bukti Bapak Ibu guru. Kalau mereka melanggar atau mereka tidak menjalankan keyakinan kelasnya, kita tinggal tunjukkan. Di sini ada tanda tangan mereka. Di sini mereka yang menyepakati. Di sini mereka yang membuat, mereka yang menulis, dan mereka yang harus menjalankan. Nah, itu sebagai penguat bahwa mereka sudah sesuai dengan kesepakatan apa yang mereka tuliskan dalam keyakinan kelas. Nah, tadi setelah guru dan siswa menulis dan menyepakati keyakinan kelas, ya kita sudah pilih ada 6 kesepakatan kelas yang sudah kita tetapkan. Di sini kita buat dan kita letakkan di tempat yang paling strategis di kelas agar anak-anak dapat melihat, ya, agar anak-anak ingat dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Baik, yang terakhir di sini saya akan membahas dari segitiga restitusi. Bapak Ibu, tadi ketika saya tanyakan pernah menghukum anak di sekolah tidak? Sering. Ya. Jadi ada yang tahu nggak sih apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu tadi apa? Lebih ke fisik, ya, hukuman fisik, ya. Di sini ada, ya, hukuman identitas gagal. Di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau identitas gagal berarti memberi hukuman sebagai penghukum, itu identitas gagal, ya. Nah, kita bisa memposisikan nih sebagai guru, kita mau punya identitas apa? Identitas gagal atau identitas sukses? Berarti kalau kita masih jadi guru penghukum, berarti kita punya identitas sebagai identitas gagal, ya. Kalau kita melakukan konsekuensi dan restitusi, berarti kita memiliki identitas sukses, ya. Di sini tadi saya sudah menjelaskan hukuman itu segala sesuatu yang menyakitkan, ya. Biasanya hukuman ini berbentuk fisik, hukuman fisik maupun verbal, ya. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah diketahui siswanya, kemudian disepakati sama guru dan siswa. Jadi ketika siswa salah dan melanggar kebijakan-kebijakan yang keras yang sudah dibuat dan tahu konsekuensinya, berarti dia bisa menerima, ya, karena sudah disepakati dan sudah tahu antara guru dan murid. Kemudian kalau restitusi ini merupakan pilihan, ya. Restitusi di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini namanya setiap ketika ada permasalahan, ya, tidak langsung menghukum siswa, ya, jadi mencarikan jalan keluarnya sehingga siswa dapat menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Baik, selanjutnya, nah di sini tadi saya sudah tanyakan tentang hukuman atau konsekuensi. Ketika ada kalimat yang mencatat 100 kali di dalam buku, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang berbunyi, saya tidak akan terlambat datang lagi, atau saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, ya. Ini anak mencatatnya di dalam buku tulis sebanyak 100 kali kalimat. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Kalau Ibu memberikan hal seperti ini kepada murid, mencatat 100 kali, lumayan ya, kira-kira ada berapa halaman tuh? Kalau 100
hadir di sekolah, lari, bukan jam pelajaran olahraga, tapi dia datang terlambat ke sekolah, kemudian diberi hukuman lari untuk mengelilingi lapangan basket ya sebanyak 2 kali putaran. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena mereka larinya itu mengandung hukuman fisik yang membuat anak mungkin lelah atau panas yang mereka harus berkeliling lapangan basket. Ini jelas hukuman ya. Kemudian ada juga membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Biasanya anak-anak kreativitasnya salah arah. Mereka menulis, mencoret-coret meja ya, yang dibuatnya. Membersihkan, kemudian kita menyuruhnya membersihkan meja tersebut yang sudah dicoret. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena mereka mau menulis mencoret-coret meja di kelas itu merupakan tadi keyakinan yang sudah dibuatnya, dan dia harus membersihkan dari perbuatan itu. Kemudian ada juga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ya. Guru memberikan hukuman push up 15 kali. Ini jelas hukuman ya, karena bersifatnya fisik ya, 15 kali. Baik, yang selanjutnya yaitu tahapan restitusi. Di sini dalam memberikan restitusi ada 3 tahapan yang harus dijalankan oleh Bapak dan Ibu guru agar tahapan ini tidak salah langkah. Di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam permasalahan yang pertama ada menstabilkan identitas dulu dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu ketika ada anak melanggar peraturan sekolah atau kebijakan sekolah, kita validasi dulu ya tindakan yang salahnya. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dulu keyakinan kelas seperti apa, kemudian apakah anak-anak menyadari kalau yang mereka langgar itu sudah tertulis atau belum dalam keyakinan kelas yang sudah ada di kelasnya. Nah, ini merupakan tahapan segitiga restitusi yang harus Bapak Ibu dalam menentukan masalah yang harus dijalani. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi ya. Di sini ada contohnya, Terry sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ini salah satu kasus yang biasa kita temukan di sekolah ya, Bapak Ibu. Ini langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Ya, kita tanyakan kepada siswanya mengapa dia sering terlambat datang ke sekolah. Ya, di sini kita tanyakan dulu ya, agar kita tahu dan kita tidak salah langkah dalam menentukan langkah yang akan kita buat. Ini yang pertama, menstabilkan identitas dari permasalahan yang dihadapi anak ya, sehingga nanti dari langkah restitusi ini anak menyadari ya kesalahannya dan dapat melakukan perbaikan di kemudian hari. Nah, yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kita memberi pemahaman kepada siswa, ya, apa penyebabnya, ya, dari kesalahan yang dia perbuat, ya. Kemudian kita tanyakan apa sih sebabnya. Kita
terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan lagi di akhirnya ini bahwa kita pernah melakukan dan menuliskan keyakinan kelas yang ada. Ketika dia mengingatnya, kita tanyakan kembali kepada mereka, apakah tindakan yang dia lakukan itu melanggar peraturan kelas atau tidak, melanggar keyakinan kelas yang sudah dia buat atau tidak. Jadi mereka benar-benar tahu ya salahnya di mana dan melanggar peraturan kelas poin yang mana yang mereka sudah lakukan. Ya, di sini sehingga di sini nanti dia dapat melakukan perbaikan dalam menyelesaikan masalah yang timbul yang dia hadapi. Ya, di sini tidak ada hukuman atau tidak ada hukuman fisik ataupun yang bersifat fisik ataupun verbal. Baik teman-teman, guru hebat semuanya, terima kasih untuk sharing hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik dan dapat kita terapkan di kelas kita sehingga tujuan dari pendidikan yang sesungguhnya dapat kita capai dengan maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya. Nanti kita akan tahu apa sih keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya secara universal. Jadi nanti ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita akan tahu apa sih nilai-nilai kebajikan yang ada yang kita buat dalam keyakinan kelas tersebut. Tujuan dari keyakinan kelas adalah membuat kelas menjadi disiplin, membuat kelas menjadi teratur, kemudian membuat kelas juga menjadi tertib, sehingga kelas yang kita ciptakan menjadi kondusif untuk belajar. Ya, baik di sini Ibu akan membagikan sticky note, nanti kalian bisa menulisnya. Ya, tentang keyakinan kelas di lembar ini, silakan kalian menulisnya di atasnya. Ya, kira-kira keyakinan kelas yang kita butuhkan di kelas kita itu seperti apa sih? Silakan ditulis ya. Sudah selesai menulisnya? Ya. Kalau sudah selesai, boleh nanti kita tempel di depan satu persatu ya. Boleh semuanya, silakan langsung ditempel lah. Mahesa boleh ditempel. Oke. Boleh ditempel. Baik, di sini kalian sudah menempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan atau sudah kalian buat untuk kelas 6B. Di sini ada piket tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada juga menghargai dan menghormati. Baik, kalian tadi sudah mendengarkan yang Ibu bacakan hasil dari keyakinan kelas ya yang sudah kita buat. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Apa kalian semua yakin dapat menjalankan ini? Yakin. Kalau kalian sudah sepakat, sudah setuju, sudah yakin dapat menjalankan semua keyakinan kelas yang sudah kalian tulis, kalian nanti bisa tanda tangan di sini ya. Silakan nanti maju satu-satu untuk menandatangani keyakinan kelas 6B ya. Ibu panggilkan yang namanya dipanggil maju ke depan
tanda tangan keyakinan kelas 6B. Coba April, maju April. Silakan tulis namanya. Kemudian tanda tangan di sebelahnya. Tulis namanya. Lala. Lala, silakan. Nail. Oke. Lanjut Akila. Nail. Nama saya Akila, kelas 6B dari SDN Karangtengah 8. Nama saya Akila, kelas 6B dari SDN Karangtengah. Perkenalkan, nama saya Lala dari kelas 6B dari SDN Karangtengah 8. Perkenalkan, nama saya Raffi, kelas 6B dari SDN Karangtengah 8. Senang sekali. Senang. Senang sekali. Senang. Penting. Penting. Sangat penting. 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 Sangat penting. Penting. Bukan rasa tanggung jawab. Kelas menjadi tertib. Clean. Lebih menghargai